Di Masjid Abror jemaahnya bisa memahami yang namanya perbedaan, namanya ijtihadiyah. Setiap kita itu kan punya kepala masing-masing, ya isinya juga beda-beda. Tidak mungkin isi di kepala saya ini bisa plek ketiplek sama dengan apa yang ada di kepala bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian. Nggak mungkin, pasti ada bedanya. Coba deh suruh mensifatkan siapalah saya yang di depan bapak-bapak ibu-ibu, maka ada sebagian yang punya perspektif tentang saya ataupun sudut pandangnya melihat dari fisiknya, oh Ustadz ini gemuk, ada ya gemoy, ada lagi yang sebelahnya perspektifnya, oh ini sama dengan Ami Zainul ininya kerjanya. Ada banyak sudut pandangnya, ada banyak cara menilainya, maka tidak mungkin bisa diseragamkan. Kita juga baru lewat masalah Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah dibahas, entah tidak Pak dengan para asatid, tapi satu Pak, yang harus kita yakini apa? Isra dan Mi'raj Nabi adalah perkara yang benar. Walaupun dengan akal tidak mungkin. Ya jelas tidak mungkin, jaraknya Pak dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1450 km. Zaman sekarang oke, ada pesawat, tapi 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu, boro-boro pesawat, mobil belum ada, motor juga belum ada. Kendaraan ketika itu apa? Ya kuda, ya onta. Sehari perjalanan itu apa? Ya berat-berat itu 50 kilo lah. Pakai unta, pakai kuda, itu sehari itu cuma bisa nempuh 50 kilometer. Jadi perjalanan normalnya itu 30 hari Pak, dari Mekah ke Palestina. Lah Nabi pulang bilang semalam baru dari Masjidil Aqsa. Wish, nggak ada yang percaya, yang kafir. Mungkin kalau kita ada di sana, wish, sok-sok rasional kita. Maka orang-orang kafir Quraisy bilang, wah Muhammad blunder, dianggap blunder. Nah ini salah nih, jatuh nih dia nih. Maka yang kafir yo makin ngejek, tapi yang beriman yo makin kuat keimanannya. Termasuk siapa? Sayyidina Abu Bakar, Masya Allah. Ketika ditemuin orang-orang musyrik Mekah, memang sengaja pengen kita sadari Abu Bakar. Abu Bakar tuh junjungan kamu tuh. Masa dia bilang semalam baru pulang dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa? Kan gak mungkin. Tapi perkataan Sayyidina Abu Bakar, lau qala dzalika faqad shadaqa. Kalau beliau telah berkata seperti itu, maka pasti apa yang dikatakan beliau adalah benar. Wa inni la usaddiqu walau kana ala ab'ada min dzalik. Dan aku pasti akan tetap membenarkan walaupun jarak yang disampaikan itu lebih jauh daripada apa yang sekarang ini. Mau sejauh apapun aku tetap beriman. Sehingga di dalam Al-Quran Allah katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna haulahu. Allah mulakan dengan perkataan subhana, kalimat tasbih. Tasbih itu apa sih? Tasbih itu kita mensucikan Allah, mensucikan Allah dari segala perkara yang tidak layak untuk Allah. Maka kalau kita tidak percaya Nabi diisrokan, bahaya. Dan di sini Allah jelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi.
Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya, yang telah memperjalankan Nabi SAW. Posisinya di dalam Isra dan Mi'raj, Nabi sebagai objek. Paham enggak? Dalam Isra dan Mi'raj, Nabi ini objek, Nabi ini yang diperjalankan. Yang memperjalankannya Allah. Saya ulangi, kalau kita berpikir apa iya bisa perjalanan 1450 km ditempuh dalam waktu segitu pada zaman itu, maka perlu kita pahami Allah katakan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Maka posisi Nabi tadi saya katakan sebagai objek yang diperjalankan. Yang memperjalankannya, so ada mustahil enggak? Sedangkan Allah yang menciptakan waktu, sedangkan Allah yang menciptakan jarak, maka apa? Enggak ada yang mustahil. Sejauh apapun, secepat apapun, itu Allah kuasa. Kenapa? Karena waktu dan jarak itu adalah makhluk Allah. Jadi nggak usah sosok kita mikir nggak mungkin. Menolak Isra hukumnya kafir. Kenapa? Ini ada di dalam Al-Quran. Berarti menolak Isra menolak Al-Quran. Nah, yang saya pengen jelaskan bukan Isra Mi'raj, itu mau udah lewat lah. Tapi saya pengen jelaskan di sini, Pak. Kita sepakat bahwasanya terjadi proses peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi ternyata di kalangan sahabat ada beda pendapat. Mayoritas sahabat berpendapat Nabi Isra dan Mi'raj jasad dan juga roh. Jasadnya juga dibawa. Tetapi ada golongan minoritas, dan beliau ini adalah istrinya Nabi, Ummul Mukminin, Sadatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berpendapat Nabi Isra dan Mi'raj hanya dengan ruh saja. Jasadnya tetap tinggal di Mekah. Kita dan para ulama setelahnya apa? Memegang pendapat jumhur, pendapat mayoritas, bahwa Nabi Isra Mi'raj jasad dan ruh. Cuman Pelajarannya adalah kita walaupun berbeda dengan Sadatina Aisyah, kita tidak langsung menyalahkan Sadatina Aisyah, apatah lagi kita menolak hadis-hadis lain yang disampaikan oleh Sadatina Aisyah. Kita tetap terima. Dan kita memaklumi perbedaan pendapat seperti ini. Kalau saudara kita yang berbeda pendapat sama kita, langsung kita mencak-mencak. Langsung kita tidak bisa mentoleransinya. Langsung kita anggap dia sesat. Langsung kita anggap dia pengkhianat. Wis berat. Langsung benci. Langsung sinis pandangannya. Langsung dibully. Padahal yang namanya beda pendapat itu udah sunnatullah. Maka saya ingatkan lagi satu firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah. Maka satu sahabat Abdullah bin Mas'ud menafsirkan tali Allah di sini maksudnya adalah jamaah dan janganlah kalian terpecah belah. Padahal kita punya pemikiran beda-beda. Pemikiran beda nggak ada masalah, asal jangan sampai terpecah belah. Itu yang dimaksud. Kalau mau pemikirannya seragam nggak mungkin. Kalau mau semuanya aman nggak mungkin. Bahkan masalah nanti aja kapan satu Ramadan, kapan nanti satu Syawal aja seragam aja udah sulit.
Lah iya. Tapi yang harus dikedepankan apa? Persatuannya. Bahkan Allah katakan apa? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Coba ingat lagi nikmat Allah, nikmat Islam. Allah jadikan kita muslim, ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mungkin kita ini tidak saling kenal sebelumnya. Kenal-kenalnya yo di masjid, akrab-akrabnya yo di masjid. Tapi apa iya setelah kita menjadi saudara, setelah ada ikatan yang kuat antara kita, cuman beda pilihan, kemudian kita udah kayak enggak pernah lagi bersaudara, udah kayak enggak saling kenal lagi, udah kayak musuh bebuyutan. Apa iya seperti ini? Maka juga nanti kita akan belajar bapak-bapak, husnul khotimah bihusnil bidayah. Husnul khotimah, kesudahan yang baik, itu dia didapat daripada permulaan yang baik. Mau husnul khotimah, mau dalam setiap urusan, mau akhir ending yang bagus, maka harus permulaannya juga bagus. Gampang, kita mau ngangkat berat, tapi kalau cara kita awal udah salah, itu bisa cedera. Coba yang bawa-bawa truk kan, misalnya truknya pecah bannya, bocor, mau ngelepasin bannya itu kalau salah, mau narok bannya itu kalau juga salah posisinya, bisa sarap kejepit, bisa kecetit semuanya. Maka apa? Permulaan harus benar. Nah, di sini saya pengen jelaskan juga, dan banyak di dalam banyak hal sebenarnya, kadang kita permulaannya salah sehingga endingnya sakit, salah. Ya tadi beda pendapat. Jadi walaupun yang menang bukan pilihan kita, ending kita juga tetap baik. Walaupun yang menang itu pilihan kita, tapi mulainya nggak bagus, juga endingnya buruk. Tetapi sini saya kasih tahu permulaan yang harus kita buat, dan kalau ini belum ada mari kita perbaiki, yaitu semuanya kita harus dasari dengan perasaan cinta. Semuanya harus kita dasari dengan perasaan peduli, sayang. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, unsur akhoka zoliman au mazluman. Nabi pernah perintahkan, tolonglah saudara kamu yang zolim ataupun yang dizolimi. Oke, kita pahamnya kalau saudara kita dizolimi, kita tolong. Tapi jangan lupa, ternyata perintah Rasulullah juga menolong orang yang menzolimi. Yang zolim juga ditolong. Maka nggak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bakal nolong orang kalau kita benci dengan orang tersebut. Yang ada ketika orang tersebut susah, keluar pertama dari mulut kita apa? Mampus. Itu yang keluar. Boro-boro mau nolong, seneng, yes, makanya mampus loh. Alhamdulillah. Yes. Hah? Maka coba lihat, Nabi perintahkan apa? Tolong saudaramu yang zalim. Ya memang caranya apa? Dengan kamu cegah dia dari kezaliman dia. Tapi lihat, mulainya adalah dengan menolong. Maka dasarnya adalah kita karena sayang, kita karena kasihan, kita karena peduli dengan dia. Ini dasarnya. Walaupun kita milih A, tidak milih B dan C, milih 1, tidak milih 2, tidak milih 3 misalnya,
Maka apa? Kita tadi itu tidak milih 2, tidak milih 3, itu karena kita sayang dengan 2 dan 3. Kalau kita udah benci udah salah ini. Kenapa? Karena tiba-tiba yang menang kok yang bukan pilihan kita, nyahok kita. Makin berat lagi hati kita. Makin kesel lagi kita. Waduh. Padahal Nabi udah kasih tahu. Kata Nabi, satakunu min ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Setelah zamanku itu bakal ada egoisme. Orang cuman peduli dengan dirinya. Orang cuman peduli dengan keluarganya. Orang cuman peduli dengan golongannya. Selain kita di luar daripada itu ya bodoh amat. Los jungkir balik ya bodoh. Buat budak mereka. Dan kata Nabi apa? Wa umurun tungkiruna, dan perkara-perkara yang gak ada pada zamanku kalian bakal ingkar. Maka apa? Kalau mau cari pemimpin yang ideal mah gak akan mungkin. Udah Nabi kasih tahu. Maka sahabat nanya, "Famadza ta'muruna ya Rasulullah law wajadna dzalik?" Maka kalau kami menemui itu, apa yang akan kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha ma lakum. Kamu tunaikan kewajiban kamu. Jadi tetap suka nggak suka dengan pemimpinnya, kita wajib tunaikan kewajiban kita sebagai rakyat. Terus hak kita gimana? Wa tas'alunallaha ma lakum. Minta kepada Allah apa yang menjadi hak kamu. Gak usah ngarep hak kamu dipenuhi. Dalam dalam hadis yang lain Nabi juga pernah bersabda, usikum bisam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Aku perintahkan kalian untuk mendengarkan, untuk taat, patuh kepada pemimpin walaupun yang memimpin kalian itu apa? Budak dari Ethiopia. Nah, kalau awalannya udah benci aja, waduh udah berat ini. Makin sulit kita. Maka apa? Menata hati. Kita tata hati kita. Woi Ustaz, enak pilihannya menang. Enggak, saya juga milih yang kalah. Oh sama katanya. Saya juga milih yang kalah. Tapi tadi pentingnya kita menata hati dan tidak fanatik. Harus paham tadi apa yang harus dikedepankan. Maka tadi kalau kita lihat selanjutnya, zaman Nabi itulah ideal-idealnya kepemimpinan. Kemudian pemerintahan zaman Nabi meninggal, dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, penggantinya Nabi. Dan Masya Allah, kita ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh sama sekali mencaci sahabat. Tapi ini saya cuma pengen menjelaskan realita. Zaman Sayyidina Abu Bakar jadi pemimpin itu dilantik sama para sahabat. Oke, Abu Bakar aja jadi pemimpinnya. Oke, setuju. Abu Bakar jadi khalifah. Beliau tidak lama. Tapi pada zaman beliau apa? Ada orang yang murtad. Ada orang yang gak mau bayar pajak. Udah muncul nih. Tapi aman lah, terkendali. Maka Sayyidina Abu Bakar meninggal dengan tenang. Lanjut ke pemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini langsung ditunjuk sama Sayyidina Abu Bakar, pengganti saya Umar. Maka Sayyidina Umar jadi khalifah. Masya Allah, berhasil menaklukkan Persia, berhasil Islam menjadi tersebar luas. Tapi ternyata apa? Sayyidina Umar bin Khattab, beliau syahid. Syahidnya apa? Lagi sholat subuh, ada yang mujah. Pakai pisau, ada racun, pasti meninggal. Ini pemimpin yang adil aja masih ada yang tidak terima dengan kepemimpinannya. Itu yang saya pengen jelaskan. Ya beliau syahid, Masya Allah. Tapi kan ngeri toh Pak, ditujah orang.
lanjut kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar masih sempat, oke, silakan para asyara mubasyarah yang tersisa, silakan musyawarah siapa yang jadi pemimpin setelahku. Musyawarah, keluar nama Sayyidina Utsman bin Affan. Lagi nih, tetap kita tidak menyalahkan Sayyidina Utsman. Tapi apa? Zaman Sayyidina Utsman lagi keos-keosnya, Pak. Sayyidina Utsman itu apa? Rumahnya itu dikepung sama orang-orang pada bulan Ramadan, dan Sayyidina Utsman disyahidkan di rumah beliau sendiri lagi baca Al-Quran. Gila. Maka kemudian setelahnya musyawarah lagi, keluar nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini diprotes sama warganya, sama rakyatnya. Ali, kamu tuh gembok kayak pemimpin-pemimpin sebelumnya, kayak Abu Bakar, kayak Umar. Ini zaman kamu apa? Chaos, perang di mana-mana, ribut. Kita nggak sejahtera. Tapi Sayyidina Ali orang alim. Maka Sayyidina Ali jawab, menohok sekali jawabannya. Apa kata Sayyidina Ali? Kayak kalian ini asal cangkem aja, kata dia. Gitulah kira-kira. Kata Sayyidina Ali apa? Ketika Abu Bakar, Umar jadi pemimpin, saya rakyatnya. Sekarang saya jadi pemimpin, saya diuji apa? Dengan kalian jadi rakyatnya. Sayyidina Ali jawab, Pak, kalau kita ini banyak protes, banyak demo, kemudian pemimpin kita bilang, hai, itu kan gara-gara kalian. Ngomong apa kita? Kita bilang, oh anggota DPR ini korupsi, oh anggota DPR ini gak peduli kepada rakyat. Dijawab sama anggota DPR, kalian kan udah ngambil duitnya di awal, udah dapet kan 100.000, sekarang sok protes 200. Aduh. Ayo. Maka kemudian Sayyidina Ali pun syahid, kemudian naik Sayyidina Muawiyah. Kita juga ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh ngomong buruk sama Sayyidina Muawiyah. Beliau sahabat Nabi. Tetapi memang ada satu yang kita kurang setuju apa? Di situ masih ada Sayyidina Husain bin Ali. Di Mekah masih ada Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam. Tetapi Sayyidina Muawiyah itu sebelum beliau wafat langsung membentuk dinasti. Langsung diangkat anak dia Yazid bin Muawiyah jadi khalifah. Nah ini nih, mulai rusak-rusaknya gara-gara si Yazid bin Muawiyah ini. Bayangkan Pak, yang tidak setuju sama saya harus dibantai. Maka Masya Allah, cucu Nabi SAW disyahidkan. Gubernurnya nih Hajjaj. Maka bukan cuma dibunuh saja Pak, tetapi kepalanya dipenggal, dibawa keliling-keliling dari Baghdad, dari Irak, itu dibawa sampai ke Mesir. Di Azhar itu, di Kairo itu ada Masjid Azhar, depannya itu ada Masjid Sayyidina Husain. Itu tempat narok ngubur kepalanya Sayyidina Husain. Di Mekah itu apa? Sayyidina Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Thalib. Cucunya Abu Bakar. Karena Zubair bin Awam nikah sama Asma binti Abi Bakar. Itu tidak terima dengan keputusan kok Yazid yang jadi khalifah, nggak mau mengakui, nggak mau baiat. Maka Hajjaj ini tanpa segan dibombardir Masjidil Haram. Ka'bah itu pernah kena peluru menjanik. Ini ngerinya. Tapi ngeri-ngerinya zaman Umayyah, dinasti Umayyah, di situ juga lahir Khalifah Umar bin
Abdul Aziz. Pada zaman beliau apa? Aman, sentosa, makmur, adil. Masya Allah. Intinya apa? Nggak ada yang ideal. Nggak bisa nyari yang ideal. Masih ingat? Bapak-bapak mah tahu semua. Tahun 97, tahun 98 teriak-teriak pengen reformasi. Teriak-teriak pengen Soeharto diganti. Tapi sekarang beberapa tahun yang lalu ketika keadaan kita ternyata nggak jadi lebih baik, muncul di angkot-angkot tuh meme. Apa? Piye kabare? Enak zamanku toh. Lihat. Ya, bapak-bapak yang tahu sendirilah gimana zaman itu swasembada pangan katanya. Ya memang zaman itu apa? Yang korupsi itu ya cuman Pak Harto keluarga-keluarganya toh kan. Sekarang semuanya korupsi. Sekarang atau kita lihat di luar deh, mainnya agak jauh. Kita lihat di Irak, Saddam Hussein. Oh ini terlalu diktator, ini terlalu keras, tangkap, eksekusi, bunuh. Sekarang Irak kayak mana? Atau kita lihat lagi yang mirip dengan Pak Harto, Muammar Gaddafi, gulingkan. Sekarang Libya gimana? Maka itulah, kita tidak tahu siapa yang lebih baik, siapa yang Allah letakkan kebaikan pada diri mereka. Ya wis loh. Maka Pak, saya ingat dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid dha'if. Kata Nabi, mukmin yang kuat itu lebih baik dari mukmin yang lemah. Tapi kemudian Nabi hibur, wa fi kullin khairun. Yang kuat dan yang lemah dua-duanya baik. Udah beriman, baik. Kemudian Nabi katakan, wahris ala ma yang fa'uka. Berusahalah kamu untuk perkara yang bermanfaat untuk dunia akhirat kamu. Berusaha apa? Kita mau sesuatu yang baik buat kita, Rasulullah perintahkan kita berusaha. Tapi ketika kita berusaha apa? Wasta'in billah, mintanya ke Allah, yakinnya ke Allah. Wala ta'jas, dan jangan pesimis. Optimis kita. Tetapi kemudian wa idza asabaka syai'un, ketika yang terjadi di luar harapan kita, yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, maka pesan Nabi, falatakul, jangan kamu berkata, laukana fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Coba aja, andai aja, kalau aja kemarin tuh saya buatnya kayak gini, pasti hasilnya kayak gini. Jangan ngomong gitu. Coba aja calon wakilnya bukan dia, coba aja strateginya gini, coba aja nggak mundur dari menteri. Perkataan kalau, coba, andai, itu kata Nabi jangan dikatakan lagi kalau udah terjadi. Walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, ini yang harus kita katakan, qaddarallah, Allah telah atur, Allah telah tetapkan. Semua ini udah jadi ketetapan Allah. Sebelum kita lahir, sebelum semua ini ada, udah ada di Lauhul Mahfuz. Siapa yang jadi presiden 2024, 2029, udah ada. Dan jangan ngomong kalau-kalau lagi. Kenapa? Fa inna law taftahu amala syaiton. Karena perkataan kalau, jika, andai itu cuman buka ruang buat setan ngehasut kita. Wish. Maka Pak, sebenarnya kuncinya dua, syukur dan sabar lagi. Yang pilihannya kalah, yo sabar, yakin ini ketetapan Allah. Yang menang, ya syukur, digunakan sesuai dengan apa yang Allah mau. Udah dua-duanya menang.
Dua-duanya menang, wis aman. Maka ini baru mukadimah. Iya. Ini baru mau masuk ke dalam isinya. Kita masuk di hikmah yang mana Imam Ibnu Athaillah di hikmah yang sebelumnya beliau menjelaskan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala pasti akan menunaikan janjinya. Haqqa qala kama taqaddama min injazil wa'di wa nufudhil mau'ud. Jelas buat kita bahwasanya apa? Janji Allah pasti Allah akan berikan semua. Walakin akan tetapi alal wajhil ladzi yuridu, itu mengikut cara yang Allah mau. Wa fil waqtil ladzi turidu, dan pada waktu yang Allah kehendaki. Wa amaraka fi dzalika bisidqi wat tasdiq, maka Allah perintahkan kita untuk kita mempercayai hal-hal tersebut. Wa nahaka anisyaki wat tardid, dan Allah larang kita untuk ragu. Pasti Pak, apa yang Allah janjikan itu yang Allah akan berikan, tapi tadi caranya sesuai kehendak Allah, waktunya sesuai kemauan Allah. Maka hikmah yang sekarang Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dzalika qadahan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Kata Imam Ibnu Athaillah, jangan bikin kamu ragu terhadap janji Allah. Janji tersebut tidak akan Allah tunaikan. Kadang kita itu kan buru-buru tadi, kok perasaan kita udah kunut nazilah tiap hari, tapi kok Palestina tetap digempur sama Israel. Kok perasaan dulu kita udah doa supaya COVID ini selesai, tapi COVID-nya nggak diangkat-angkat. Kok semua. Kitanya aja yang pekok. Ya enggak. Tapi gitu kan. Apa? Kita kadang banyak tuh sempat ragu. Terkadang ya ada yang ragu. Kenapa ya? Padahal Allah janji seperti ini. Allah janji bakal tolong kita. Intan surullah yang surkum. Tapi kok saya nggak ditolong-tolong? Ya kan? Ada nggak yang perasaan seperti itu? Padahal saya udah beriman, saya udah beramal soleh, kok hidup saya masih susah? Jangan sampai kita ragu. Kenapa? Karena yang demikian itu cuman hanya akan merusak mata batin kita. Fa inna dzalika qadahan fi basiratika, ngerusak mata hati kita, buta nanti mata hati kita. Banding-bandingin terus, gak percaya dengan Allah. Yang rugi bukan Allah, kita. Dan itu juga apa? Yang kedua, wa ikhmah dan linuri sarirotika, itu akan menghilangkan, memadamkan cahaya hidayah yang ada dalam hati kita. Kita ragu, yang rusak adalah batin kita, yang hilang, yang padam adalah cahaya hidayah kita. Terus gimana? Yo yakin Pak, yakin Bu dengan janji Allah. Maka apa? Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Maka ketika Allah menjanjikan sesuatu melalui lisan nabinya, melalui ilham ataupun melalui apapun, maka jangan sekali-kali kita ragu. Maka kalau waktunya tidak disebut, maka waktunya kan bisa aja panjang. Allah tidak sebut waktunya, maka waktunya bisa panjang. Nabi itu pernah didatangi dengan para sahabat di Mekah. Ini sebelum hijrah. Tapi Nabi yo santai. Nabi mutawassidun ala burdah. Nabi duduk di kain dia, duduk di dekat Ka'bah, sepoi-sepoi gitu, nyantai. Padahal ya sulit kehidupannya. Maka para sahabat tuh bilang, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, engkau gak pengen minta tolong ke Allah kah? Engkau gak pengen mendoakan kami kepada Allah kah? Supaya kami diberikan kemenangan, kemudahan. Kami udah susah, sulit ya Rasulullah.
Tapi Rasulullah bangun dari tidurnya tadi, maka Rasulullah katakan, umat-umat sebelum kalian itu ada yang ditanam kemudian diletakkan gergaji di atas kepalanya, terbelah badannya jadi dua. Ada lagi apa? Diambil sisir daripada besi, kemudian disisirkan di kulitnya sehingga daging terpisah daripada tulangnya. Semua itu dilakukan supaya apa? Supaya mereka berpaling daripada agamanya. Walakinnakum tasta'jilun, kalian terburu-buru. Maka apa yang terjadi sama saudara kita di Palestina, walaupun kita berdoa, walaupun kita memohon, walaupun kita baca kunut nazilah setiap hari, setiap kali sholat, walaupun begitu kurang ajarnya, begitu dahsyatnya genosida yang dilakukan oleh orang-orang Israel, maka di situ juga ternyata kalau kita lihat hikmahnya ada banyak kebaikan. Kita nggak ada kesempatan syahid, tapi lihat orang-orang di Palestina, Allah masih buka untuk mereka kesempatan untuk bisa mati syahid. Lihat hikmahnya, kesabaran mereka, yang mana apa? Pahalanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjarannya diberikan dengan tanpa ada batasannya. Atau tadi, ya Allah pengen lihat bagaimana kita. Maka jangan langsung buru-buru, kok doa kita nggak dikabulkan. Bahkan diceritakan banyak di dalam tafsir, ketika Nabi Musa alaihi salam berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim. Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya harta benda Fir'aun dan juga orang-orang Kipti itu Allah lenyapkan, supaya mereka itu nggak bongkak, nggak sombong di atas muka bumi. Maka diceritakan banyak sekali pendapat mengatakan doa tersebut baru dikabulkan waqad kana baina du'ai sayyidina Musa wa Harun ala fir'auna biqaulihi rabbana tmis ala amwalihim arba'una sanatan. Nabi Musa doa nih 40 tahun kemudian baru dikabulkan doanya. 40 tahun. Maka apa? Kita yang orang biasa hari ini doa, siang belum dikabulin, langsung ragu, ya Allah. Atau hari ini didoa, besoknya belum dikabulin, atau sebulan ditungguin, ya nggak usah ditunggu, yakin aja Pak. Kalau Allah udah janji, pasti Allah berikan, yakin aja. Maka kemungkinannya tadi, kemungkinannya nanti baru Allah akan berikan. Atau yang kedua adalah di situ ada syarat, ada sebab yang dah Allah sebut, yang itu belum kita tunaikan. Maka udah husnuzon sama Allah, jangan kita ragu. Maka apapun, siapapun pemenangnya, yuk kita semua bisa mendapatkan kebaikan dengan kita yang menang bersyukur, yang kalah bersabar. Oke, monggo kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan, baik tentang ini ataupun hal-hal lainnya, atau pengen curhat. TPS ini siapa yang menang? Memang siapa yang menang? Oh, Pak Ketua milih siapa? Oh, menang beliau. Syukur berarti. Ada yang milih satu? Enggak ada? Ada lah. Takut yang milih satu ya? Oh enggak. Amin. Kalah Pak. Waduh. Pak Eko milih siapa Pak? Undi Pak Wahyudi. Lah ke presiden nih Pak. Wih, sip, menang dia. Ya kan enak menang. Pilih semua adil. Adit pinter juga. Enggak, saya milih 01, tapi saya enggak ada benci sama sekali ke 02. Jadi saya aman.
Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, memang yang terjadi kenyataannya di masyarakat luas setiap menghadapi pemilu apapun yang terjadi memang demikian, ya. Menghujat, menfitnah dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menata hati tadi yang tadi singgung Ustadz di awal, ya, bahwa sesuatu itu harus dimulai dengan yang baik untuk mendapatkan akhir yang baik atau hasil yang baik. Tapi kenyataannya kan nafsu itu tadi yang kadang-kadang mengalahkan, ya, itu tadi. Nah, sehingga kita nggak mampu menata hati kita untuk menerima kenyataan, ya. Ini. Dan itu bahkan sampai sekarang pun kalau Ustaz sampaikan tadi bahwa pemilihan sudah selesai, memang sudah selesai. Ini nggak bahas pilihan itu mana tadi karena mukadimahnya, tapi tetap belum selesai karena memang belum selesai. Selesainya coblosannya saja. Tapi yang jelas dalam hal apapun supaya kita itu ada ketenangan hati, Ustaz. Seperti Ustaz tadi sampaikan, nggak ada kebencian sehingga siapapun yang menang walaupun bukan pilihan kita, itu kita tetap tenang dan tetap berprasangka baik. Nah, kalau demikian, ya, insya Allah memang ini yang Ustaz sampaikan itu memang sangat menyejukkan. Tapi kenyataan yang ada kan tidak demikian. Tadi bagaimana Ustaz ini untuk menata hati kita, bukan hanya dalam masalah pilihan, tapi dalam hal bermasyarakat, bersosial. Kita kadang-kadang ada perasaan kurang baik, ada perasaan berprasangka yang kurang baik, ya. Ini sehingga saya menyadari bahwa hal-hal ini kita ikutin terus, kita tanamkan dalam hati kita itu akan terus ada rasa kebencian sehingga hidup kita gelisah. Tapi yang saya tanyakan untuk menata hati supaya kita itu ketika kita menghadapi permasalahan apapun, kita itu tetap tenang, tetap berprasangka baik. Itu bagaimana Ustaz? Mungkin itu pertanyaan saya, karena memang menurut saya nggak gampang juga, ya. Nggak gampang kita mau punya pikiran yang bersih, hati yang bersih itu, ya. Dalam kehidupan bermasyarakat ketika kita menghadapi permasalahan apapun yang ada. Mungkin itu aja Ustaz. Dari saya. Untuk selanjutnya silakan langsung dia Ustaz atau silakan kalau mau disambung yang lain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain sebelum saya jawab? Ada yang pengen jawab? Malah lebih aman saya. Ada yang lain? Saya jawab dulu ya. Oke, monggo Baj. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis telat Bu, kalau suruh baliknya enggak mungkin carane Kang Zainul. Ya wis. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama tadi itu semua kan teori. Dari segi pelaksanaannya gimana gitu kan. Tapi sebelumnya tadi pemilunya sudah selesai Pak. Seharusnya kita juga udah selesai. Kenapa?
Karena masalah hitung-menghitung itu kan bukan ranah kita. Iya kan? Maka sepatutnya udah nyoblos itu udah lah, sama temen tuh udah say hello lagi, pelukan lagi. Kalau perlu kalau memang keras banget, ajak makan-makan, saya diundang. Masuk, cakep ya kok. Makan-makan, apa namanya, ada yang jadi. Oh, Masya Allah, nyembel ya sapi itu. Makan-makan saya diundang, cakep itu. Oke, itu ya harusnya selesai Pak Haji sekarang ini kan. Kayak kalau masih belum bisa akrab, ajak makan-makan. Saya diundang pesannya. Gak afdol kalau saya nggak diundang. Oke, selanjutnya sekarang kita jawab pertanyaannya. Itu kan teori, tapi prakteknya gimana? Apa masalahnya? Masalahnya itu kalau saya simpulkan itu dua Pak. Satu, kita terburu-buru. Ini memang penyakit kita. Ajalah ini, istijal ini penyakit kita. Terburu-buru berprasangka buruk terhadap orang lain, terburu-buru langsung menilai, sehingga kita itu ngerasanya orang lain mah buruk aja terus. Maka kita tinggalkan deh perasaan gelojoh. Ya bukan juga jadi orang lelet, letoy, bukan. Tetapi apa? Tetapi tadi jangan langsung kita itu kayak mana ya, buru-buru lah. Maka perhatikan dulu, pelajari dulu, pahami dulu, baru. Ini yang pertama. Kita buang perasaan terburu-buru, termasuk terburu-buru langsung kita mengambil keputusan, langsung menilai seseorang. Dan penyakit yang kedua tadi itu apa? Kita itu punya perasaan egoisme, anania itu pada diri kita sendiri. Kita pengen pendapat kita yang didengar, kita pengen usulan kita yang dipakai. Padahal kita nggak kepikiran kali, jangan-jangan usulan kita itu yang memudaratkan orang lain. Jangan-jangan gara-gara usulan kita, gara-gara pilihan kita, itu apa? Orang-orang lain nanti menderita, benar nggak? Tapi kadang kalau kita itu usulan kita nggak diterima, paleng, mangkel, nggak terima. Padahal sepatutnya kalau usulan kita nggak diterima itu ada rasa syukur. Karena kan bisa jadi kita kan nggak tahu ini usulan kita yang bakal nyengsarain orang atau bakal memberikan kebaikan kepada orang. Ketika kita nggak diterima usulannya, itu tuh bisa nggak kita ngomong Alhamdulillah. Bukan cuma lisan kita doang, hati kita juga Alhamdulillah. Siapa tahu gara-gara usulan saya orang lain menderita, Alhamdulillah, nggak pendapat saya yang diambil. Tapi coba kita lihat, marah kita kadang, saya udah usul nggak dipakai usulan saya, udahlah nggak usah lagi lah, rapat-rapat apaan, nice. Udahlah nggak mau ketemu lagi lah, kita usul nggak dipakai. Tuh lihat tuh kegiran, memang yang usulan sebelahnya ini jadi buruk, lihat tuh. Udah dibilangin nggak mau pakai, udah dibilangin kayak gini nggak diikutin, salah juga kayak gitu. Maka pertama kita terburu-buru, yang kedua karena egoisme pada diri kita, anania. Kita ngerasa diri kita yang paling bagus, kita ngerasa diri kita yang paling pintar, kita ngerasa pilihan kita yang paling tepat. Nah ini yang buruk. Oke, pindah ke Ibu. Wis, kalau nanya kayak gitu Bu, nanti saya jawab berat jadinya kan. Wow, angel. Dapat Pak? Dapat, lumayan. Ya gini. Diantarin ke rumah dikasih ya diterima. Ya memang. Ya kalau orang ngasih hadiah ya terima. Iya. Tapi tadi Pak, kita kan pengen berubah toh.
kita pengen suara kita didengar sama legislatif yang buat undang-undang, ya kan? Kita tuh pengen suara kita yang didengar kan, bukan suara orang-orang yang di atas kan, pengen kan? Kita kan orang-orang bawah nih, pengen suara kita yang didengar, pengen kita yang diperhatikan. Cuman kadang-kadang walaupun atas nama hadiah, tapi kadang mereka itu ngomongnya aja hadiah, tapi seolah-olah mereka udah bayar kita. Udah lo udah gue bayar, sekarang lo gak usah nuntut gue apa-apa lagi, repot gitu. Maka sebenarnya kalau kita nggak butuh, kalau kita pengen yang itu, yang bisa kita suruh, yang bisa dengar kata kita, maka tunjukkan harga diri kita. 200.000 bisa apa gitu kan? Ya sehari habis pak. Iya kan? Kalau 1 juta waduh berat itu. Saya juga mau kalau 1 juta ya enggak lah. Tapi kan masa iya suara kita, hak kita, itu kita jual dengan itu cuman gambarannya aja. Tapi kalau ada yang ngasih udah dia bilang ikhlas ya udah ambil. Tapi tadi kalau kita mau perubahan, enggak bukan satu ya. Kalau kita maksudnya mau legislatifnya ini dia dengar apa kata kita, ya udahlah kamu nggak usah pakai duit lah, nggak usah pakai duit. Kasih tahu apa visi misinya. Nanti ketika kamu menang, dengarkan aspirasi kami pilih. Komen. Iya kan? Sekarang Pak kita lihat orang-orang itu udah hitung-hitungan, jadi caleg itu udah hitung-hitungan, harus modal berapa, gimana cara ngembaliinnya. Apalagi kalau tipe calegnya kayak nanggung, belum kaya-kaya amat, masih pengen memperkaya diri, yo pasti bakal pikir gimana caranya, mending ngembaliin lebih lah, nggak mau cuman kembali modal, gimana caranya bisa lebih, dan udah nggak peduli lagi sama kita. Maka tadi kita pengennya mereka dengar kita pengennya aspirasi kita didengar, memang sulit. Sekarang coba sih, ada nggak sih caleg yang datang, kemudian sosialisasi, kemudian dia minta ke kita, atau jangan-jangan calegnya nggak sampai ke kita, amplopnya doang yang sampai. Calegnya sampai nggak? Ya Allah, itu kan kita, kalau kita itu bener, ya enggak lah, maksudnya kita idealis, panggil dulu yang ngasih amplop ini ke saya, kamu nyuruh ini, kayak gitu kan. Yang butuh kan dia, apa yang butuh kita yang butuh amplop dia. Nah itu cara pikirnya. Maka kita masih kepengen orang-orang wakil rakyat itu memang menjalankan tugas mereka sebagai wakil kita. Maka kebijakannya seharusnya berpihak kepada kita. Ini harapan kita. Maka ya tadi, ya memang nggak ada yang nyamperin saya sih, tapi ya tetap saya nggak nerima saya, dan nggak ada yang nyamperin. Kalau yang nyamperin tadi ngasih itu ya tetap saya insya Allah ya tadi lah. Saya itu pengennya pemimpin legislatif yang dia itu dengar apa mau kita. Apa? Jarang tetap. Yo, tapi kalau kita terus calon dari partai apapun nggak ada yang nggak pakai duit, pasti itu. Pasti. PKS aja pakai duit tuh saya sebut. Pasti. Semua atas. Makanya kalah. Lah, makanya gini Pak. Ini yang saya harapkan. Saya tuh harapin yang partai-partai itu nggak mau lah pakai itu. Tapi wis jadi amatil balwa. Ya Allah. Ya kadang kita yang pengen ini itu ya tetap orang, tapi kadang orang cuma jelasin visi misinya tapi nggak ada yang disangonin. Ya nggak jadi juga ya. Wis angel wis lah.
Orang sampai berbusa-busa. Makanya kayak kali coba-coba ya saya nyalek gitu ya. Ke masjid-masjid gitu ya. Jadi orang ya. Ora jadi parah Pak Eko. Hah? Yo ora lah ke rumahe lah Pak. Kula datangi rumah sampean ngono kuwi. Pak Eko tolong pilih saya ngono kuwi. Oh enggak maile emang bener-bener enggak berkah ilmune. Sangel kalau Pak Eko ini gak akan dipilih sama dia saya. Ya ngono kuwi Pak. Kita kan itu idealnya. Iya. Dapat banyak Bu. Mush. Angel, wis. Makan enak berarti itu. Enak pertanyaan nih. Ada lagi? Tuh Pak musim ini Pak. Monggo Pak Ji. Dit, mik dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mendengar dari penyerahan Bapak tadi dan perlu dalam pengertiannya memang manusia itu pada dasarnya sudah ada sebenarnya yang baik. Dalam arti manusia itu ada kepentingannya dari cara lain. Kalau kita berbicara masalah manusia, kalau masalah pemilu, pemerintahan, itu sesuatu yang tadi kita nggak ada artinya Pak. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai rasa cita, rasa dan asa. Selalu ingin menguasai. Nah yang saya tanyakan, kita bagaimana untuk kita supaya tenang. Karena manusia itu punya hak semua nggak punya karena dari nenek kita atau dari ibu kita. Kalau kita tidak menguasai air hidup itu, pasti kita punya dosa. Itu menjadi dulu dari nenek kita. Kalau kita rasakan kata manusia itu manusia menciptakan dan menciptakan rasa hatinya ada. Nah, maka saya tanyakan pencerahan bagaimana kehidupan manusia karena manusia apapun dia punya yang namanya karma, ya. Arti apa yang akan kita perbuat pasti akan kita unduh hasilnya, baik atau buruk. Gimana menurut Bapak? Oke Pak. Jadi tadi memang kalau kita bahas ini dengan banyak perspektif pasti kita juga belum ketemu-temu. Tapi sebenarnya pembahasan kita pada ini karena kaitannya tazkiyatun nufus, kita menata hati tadi pentingnya. Dan sebenarnya masalahnya bukan khusus hanya masalah pemilu, tetapi tadi kita ambil garis merahnya untuk dalam semua aspek kehidupan kita pakai kaidah ini. Apa? Sebenarnya garis merahnya adalah segala sesuatu adalah qaddarallahu, Allah telah tetapkan semuanya. Semua yang terjadi, Pak. Kita punya keinginan, kita punya usaha, kita punya harapan. Itu kalau terjadi berarti sesuai dengan ketetapan Allah. Kalau tidak terjadi, mau jungkir balik, mau koprol, mau kayak manapun ya nggak akan terjadi. Maka apa? Ya tadi
kita mengakui adanya cipta, rasa, karsa pada diri manusia. Tetapi tadi untuk mewujudkan segala sesuatu, bahkan Pak, menggerakkan anggota tubuh kita, itu kita berhajat kepada Allah. Apa penjelasan kita untuk orang yang stroke? Gerakin anggota tubuhnya aja nggak bisa. Oh itu sakit, pecah pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah. Gampangnya apa? Di situ nggak ada nikmat Allah untuk dia gerakkan anggota tubuh dia. Maka Nabi dalam satu hadis katakan apa? Setiap sendi manusia itu ada 360 sendi, setiap paginya itu menuntut untuk disedekahi. Kemudian Rasulullah jelaskan tasbih itu sedekah, takbir itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil sedekah, amar bil ma'ruf sedekah, nahi anil munkar sedekah. Banyak perkara yang bisa disedekahkan, tapi apa? Memadai tadi dengan 2 rakaat salat duha. Tapi intinya apa? Nikmat-nikmat tadi jarang kita rasakan, dan sebenarnya itu berjalan atas kehendak Allah. Dan tadi ketika dicabut, Masya Allah, maka sebenarnya cara kita untuk memaknai setiap ini adalah tadi, kita yakin semua ketetapan Allah, apa yang terjadi adalah apa yang Allah inginkan. Cara kita hidup di dunia tadi, karena ada satu keadaan semua itu sesuai dengan harapan, tapi ada keadaan lain di mana tidak sesuai dengan harapan. Ini semua adalah ujian. Karena kita masih hidup di atas muka bumi ini ujian kita. Kenapa? Yang Allah mau, Allah pengen lihat apakah kita bisa bersyukur dengan nikmat, dan kalau diuji dengan musibah, apakah kita bisa bersabar dengan musibah tersebut. Ini tok. Wis, 2 ini aja, yakin Pak, bisa bawa 2 ini dalam kehidupan kita, selamat kehidupan kita dunia, berjaya nanti kita di akhirat. Syukur dan sabar, karena memang walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, dan di ayat yang lain, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di ayat yang lain, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna. Jadi memang setiap kita ini pasti akan diuji. Sebagian kita ini akan menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Istri jadi ujian buat suami, kadang kebalikannya, suami jadi ujian buat istri, kadang anak jadi ujian buat orang tua, kadang dibalik, orang tua jadi ujian buat anak, kadang tetangga jadi ujian buat tetangganya, kadang pemimpin jadi ujian buat rakyatnya, kadang rakyat jadi ujian buat pemimpinnya. Ini dinamika kehidupan. Inilah memang yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Apa? Kita hidup di dunia pasti diuji. Mau berakhir ujian itu apa? Mati. Tapi apa? Mati itu gerbang kepada kehidupan akhirat, di mana semua ujian tersebut akan diberikan hasilnya nanti di akhirat. Maka benar Pak, mau hidup aman di dunia, di akhirat 2 aja yang kita pegang. Bagaimana kita pegang syukur dan sabar. Ketika dapat nikmat, kita bersyukur. Bukan cuma alhamdulillah, tapi kita tahu apa yang Allah mau dari nikmat ini. Ketika kita diuji dengan musibah, kita bersabar. Yakin ini adalah ketetapan Allah, kita jalani dan kita ridho dengan segala ketetapan Allah. 2-duanya baik. Yang diuji dengan nikmat ketika bersyukur baik, yang diuji dengan musibah ketika bersabar baik. Jadi enggak semuanya dapat nikmat artinya dia beruntung, enggak. Kalau dia enggak bisa bersyukur, rugi. Ketika diuji dengan musibah, belum tentu. Kalau dia enggak bisa bersabar juga rugi. Dan ataupun yang dapat musibah ini pasti buruk, enggak. Kalau dia bersabar, dia beruntung. Maka inilah kehidupan kita. Inilah realita kehidupan, terpulang daripada karma apa segala macam. Saya cuma sarankan 2 ini untuk modal kehidupan kita, syukur dan sabar. Karena inilah ujian dalam kehidupan kita, kadang nikmat, kadang musibah. Pasti nggak ada yang lain. Wallahu a'lam. Cukup ya? Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.